OVO atau link aja atau GoPay yang udah ada di form yang teman-teman daftarin. Mungkin bisa langsung dikirim kalau misalnya masih ada yang mau donasi, dan aku juga udah ngirim lewat WA rekeningnya. Sampai saat ini total donasinya udah 2.710.000. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau nambahin, masih boleh banget. Bakal dibuka sampai besok siang, Minggu siang. Nah, aku bakal ngasih tahu dulu nih sedikit peraturan tentang hari ini sebelum kita ke Mas Bayu. Yang pertama, nanti di sini bakal ada 2 sesi. Yang pertama sesi penyampaian, sama yang kedua sesi pertanyaan. Jadi nanti tanya jawab sama Mas Bayu yang jawab. Sama yang kedua, mohon untuk kondusif ya ketika pembicara ini menyampaikan materinya. Terus sepanjang pembicara menyampaikan materi, teman-teman bisa langsung ngasih pertanyaan aja lewat kolom komentar kalau misalnya udah ada yang mau nanya. Nanti bakal dijawab pas sesi tanya jawab. Dan juga pas sesi tanya jawab, teman-teman bisa fleksibel nih mau nanya pertanyaan, baik lewat ngomong langsung ataupun lewat komen. Terakhir, kita mohon untuk direkam ya video hari ini. Nah, mungkin karena kebetulan Mas Bayunya udah ada di sini juga, kita langsung aja kali ya mulai ke Mas Bayunya. Coba Mas Bayu. Enggak, Kak, siapin dulu. Oke, udah muncul belum ininya? Presentasinya? Udah, Mas. Udah muncul. Oke. Kita mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjelang siang ya. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di acara sesi ini ya. Perkenalkan dulu, nama saya Bayu Widinugroho. Saya dari Hidroponikpedia. Nanti teman-teman bisa search atau nyari di YouTube atau di Google Hidroponikpedia. Di situ saya menyampaikan tutorial hidroponik mulai dari semai, persiapan hingga nanti panen. Nah teman-teman, biasanya pelatihan seperti ini atau pelatihan hidroponik itu saya adakan sebelum masa pandemi ini ya, biasanya itu seharian full. Nah ini saya coba nanti saya sampaikan dalam waktu kira-kira 1 jam, mudah-mudahan nanti mudah-mudahan nanti kelar. Terus untuk materi nanti bisa di-download semuanya, nanti tak kasih linknya ke panitia supaya nanti disebarkan ke teman-teman, nanti bisa di-download. Jadi untuk hal-hal yang misal bisa dibaca sendiri itu nanti akan saya skip penjelasannya. Jadi saya lebih ke teknis. Itu ya, Mbak ya. Mulai. Sambil dilihat presentasinya. Oke, langsung saja kita ke ini ya, ke materi apa itu hidroponik. Kalau teman-teman mendengar hidroponik pasti biasanya identik dengan ini ya, menanam di pralon atau sayuran yang ditanam tanpa menggunakan tanah. Nah, itu benar. Jadi hidroponik itu adalah sistem tanam tanpa menggunakan tanah. Kita sama sekali tidak menggunakan tanah untuk menyemai atau pindah tanam sampai pembesaran itu kita tidak menggunakan tanah sama sekali. Lalu untuk makanan atau suplai nutrisi atau pupuknya ya, itu kita langsung kenakan ke akar tanaman sehingga nanti bisa langsung diserap oleh akar tanaman tersebut. Itu. Lalu untuk media tanam yang biasa dipakai itu sifatnya netral. Nah, untuk cara mudahnya atau gampangnya ya, saya ibaratkan ini. Kalau kita nanam di tanah, itu kita ngasih makanan ke tanaman itu dalam bentuk beras.
Tapi kalau kita di hidroponik itu sudah dalam bentuk nasi, jadi sudah siap saji atau siap serap. Artinya gini, kalau kita nanam di tanah, kita kasih pupuk, pupuk tersebut diurai atau diolah oleh tanah, sehingga nanti dia menghasilkan zat-zat atau unsur-unsur yang siap diserap oleh akar tanaman. Jadi pupuk kita taburkan atau kita kasihkan ke tanaman, itu diolah oleh tanah sehingga nanti dia menghasilkan zat-zat yang siap serap oleh akar tanaman. Nah, kalau di hidroponik kita sudah menyiapkan zat-zat yang sudah siap serap seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, di hidroponik ini kita hanya sistem tanamnya yang berbeda. Lalu mungkin ada pertanyaan, ini ya, apa hidroponik itu organik atau enggak? Terus apakah hidroponik itu bebas pestisida atau enggak? Nah, di sini perlu saya luruskan untuk yang masalah itu. Kalau hidroponik ini hanya sistem tanam, jadi masalah organik dan enggaknya itu tergantung kita. Jadi kalau ada yang tanya, ini organik atau enggak? Nah, itu tergantung kita. Dari pupuknya. Misal kita pupuknya pakai pupuk organik, itu bisa kita sebut sebagai hidroponik organik. Tapi kalau kita menggunakan pupuk yang biasa saya pakai, misal pakai Abemik ya namanya ya, itu pupuk buatan, itu ya tidak bisa disebut hidroponik organik. Jadi hidroponik itu bukan masalah organik dan enggak. Hidroponik itu caranya aja yang berbeda. Lalu ada juga yang menyebut hidroponik itu bebas pestisida. Nah itu juga tergantung bagaimana perlakuan kita ke tanaman, entah kita pakai semprot pestisida atau enggak, itu kan tergantung kita. Nah kalau enggak pakai ya berarti memang bebas pestisida, tapi kalau pakai ya hidroponik itu enggak bebas pestisida. Jadi kembali lagi, hidroponik itu hanya sistem tanamnya saja. Lanjut. Lalu tren hidroponik itu sendiri saya membagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada hidroponik skala industri, yang dimana orang berhidroponik atau menanam, dia menghasilkan sayur, yang sayur itu nantinya dijual atau dipasarkan ya. Nah, di sini orang berhidroponik mencari keuntungan dari penjualan sayur tersebut. Itu saya sebut dengan hidroponik skala industri. Lalu ada juga yang skala rumahan. Skala rumahan, jadi kita berhidroponik, nanam sayuran secara hidroponik. Lalu sayur itu kalau udah panen kita konsumsi sendiri, itu yang skala rumahan. Lalu ada juga yang skala hobi. Kalau skala hobi itu lebih ke ini ya, lebih ke seneng-seneng aja. Jadi kita nanam, terus nanti panen, itu ya biasanya kalau skala hobi cuma nyari seneng aja. Panen itu bukannya dikonsumsi, malah kadang buat selfie, foto, posting di Instagram dan sebagainya. Nah, dari sini kenapa saya bedakan, karena cara yang dipakai di skala industri maupun atau skala rumahan itu nanti berbeda. Kalau di skala industri itu gimana caranya kita menghasilkan sayur tapi bentar ya, maaf kalau ada berisik. Kenapa saya bagi menjadi 3? Karena untuk cara yang dipakai antara skala rumahan dan skala industri itu berbeda. Skala industri tidak cocok dipakai skala rumahan. Karena apa? Nanti pasti biaya yang dikeluarkan lebih tinggi dan nggak efektif. Sama. Untuk yang skala rumahan juga nggak bisa diterapkan di skala industri. Kalau pada dasarnya sama sih, untuk nutrisinya, untuk sirkulasinya dan sebagainya. Cuman kalau skala industri memakai yang misal saya kasih contohnya langsung.
Misal kita nanam skala rumahan menggunakan box buah bekas atau menggunakan botol plastik bekas. Nah, itu nggak mungkin itu akan kita pakai untuk skala yang industri. Baliknya dengan skala industri, karena kita supaya produksinya lancar atau bagus, kita memakai bahan-bahan seperti pralon atau guli khusus hidroponik. Nah, itu kalau kita terapkan di skala rumahan itu jadi terkesan mahal banget. Tapi kalau itu di industri nggak mahal karena nanti ada keuntungan juga dari situ. Gitu. Ini kelihatan kan ya presentasinya? Kelihatan Mas. Kelihatan Mas. Oke, siap. Kita lanjut ya. Siap. Oke, kita lanjut ke syarat tumbuh tanaman. Ini sebenarnya banyak banget ya syarat tumbuh tanaman itu, ada 10 lebih lah. Tapi ini saya sampaikan cuma 4 aja. Nah, ini nanti saya harap teman-teman sudah tahu pasti keempat inilah, minimal 4 ini tercukupi untuk sebagai syarat tanaman itu bisa tumbuh dengan maksimal. Yang pertama adalah unsur hara atau nutrisi. Nah, ini unsur hara atau nutrisi ini adalah sumber makanan pokok atau yang kalau kita sebagai manusia ya makanan kita. Ini ada unsur hara itu ada 12 unsur hara, 12 atau 13 unsur hara yang nanti itu akan diberikan biasanya melalui pupuk abemik, biasa kita sebut sebagai pupuk abemik. Nah, itu harus tercukupi dari 13 unsur hara tersebut. Lalu air itu biasa dipakai untuk penyerapan dan diserap oleh akar tanaman juga. Lalu yang ketiga ini juga banyak yang salah persepsi atau salah anggapan bahwa tanaman hidroponik itu malah tidak boleh kena sinar matahari, padahal sinar matahari itu malah justru yang paling penting. Jadi ada unsur hara, tapi kalau nggak ada sinar matahari itu nggak bakalan bisa. Kalau teman-teman ingat pelajaran SMP tentang fotosintesis, itu kan sinar matahari itu yang paling pokok di proses fotosintesis. Nah, foto itu kan sinar kan, jadi sinar matahari itu yang paling penting. Nah, ini kegagalan paling banyak itu juga di sini. Teman-teman yang baru mencoba itu biasanya kurang sinar matahari sehingga pertumbuhan tidak maksimal. Lalu yang keempat itu oksigen dan karbon dioksida. Oksigen ini biasa dipakai untuk penyerapan nutrisi di akar. Jadi akar untuk bisa menyerap nutrisi secara maksimal itu butuh oksigen yang terlarut di dalam air nutrisi tersebut. Nah, kalau karbon dioksida itu biasa dipakai untuk fotosintesis juga kalau karbon dioksida. Jadi oksigen itu penting, terutama di air nutrisi atau oksigen yang terlarut itu sangat penting untuk penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. 4 ini ya minimal yang harus dipenuhi. Sebenarnya masih banyak, ada kelembapan udara, suhu ruangan dan sebagainya itu. Tapi itu belum nggak begitu nggak begitu penting kalau untuk skala rumahan. Nah, kita nanti ini yang akan kita sampaikan itu hidroponik skala rumahan dulu atau skala hobi. Untuk peralatan ini yang pertama benih tanaman. Benih tanaman ini sama dengan benih yang ada di pasaran atau yang dipakai di sistem konvensional. Jadi nggak ada benih khusus hidroponik, itu nggak ada. Jadi benihnya sama, teman-teman bisa beli di toko pertanian atau di mana aja yang menyediakan benih tanaman. Lalu untuk media tanam nanti akan saya sampaikan lebih detail untuk media tanamnya. Lalu pot tanaman ini biasa disebut net pot kalau di hidroponik.
Lalu ada pupuk atau nutrisi hidroponik, ini sering disebut AB mix. Terus ada sistem hidroponik. Nah, ini banyak banget sistem hidroponik, nanti juga akan saya bahas. Jadi setelah ada benih, media tanam, pot, dan pupuk itu nanti akan kita letakkan di sistem hidroponik. Lalu ada alat ukur. Alat ukur ini kalau teman-teman masih skala rumahan atau skala hobi itu nggak wajib ya. Tapi kalau nanti teman-teman sudah misal mau benar-benar skala industri, itu kalau bisa ada alat ukur ini. Nah, ini untuk media tanamnya. Syaratnya untuk media tanam itu bersifat netral atau tidak mengandung unsur hara. Jadi dalam AB mix atau pupuk atau nutrisi hidroponik itu sudah tercukupi semua kebutuhan unsur hara tanaman. Jadi dari yang 13 tadi, 13 unsur hara itu sudah ada dalam AB mix. Jadi sebisa mungkin dalam media tanam itu sudah tidak ada unsur hara lain. Karena apa? Nanti bisa malah kelebihan kalau ada. Jadi kalau bisa media tanam itu sifatnya netral. Lalu yang kedua, bisa menyimpan air yang cukup lama. Nah, bisa menyimpan air cukup lama karena media tanam ini kan dipakai untuk semai sampai nanti panen. Sebisa mungkin dia bisa menyimpan air yang cukup lama untuk pertumbuhan tanaman tersebut. Lalu kalau bisa ini tidak mengandung organisme penyebab hama dan penyakit. Jadi bersih kalau bisa. Terus macam-macam media tanam ini ada rock wool. Ini yang paling banyak dipakai karena murah, mudah, praktis. Lalu ada juga hidroton. Kalau hidroton ini nanti saya lihatkan gambarnya. Kalau hidroton ini biasa untuk menanam ini sayuran buah kayak cabai, tomat kayak gitu. Arang sekam, jadi sekam padi atau apa ya namanya, merang. Itu tapi yang sudah dibakar, arang sekam. Lalu kokopit ini dari serabut kelapa tapi rontokannya. Ini nanti saya, nah ini macam, ini rock wool seperti ini bentuknya kayak spon, kayak busa, tapi ini khusus untuk hidroponik. Jadi memang diproduksi khusus untuk pertanian hidroponik. Lalu kerikil juga bisa ini, tapi harus dibersihkan, tidak ada tanahnya. Nah ini hidroton itu apa ya, tanah yang dibakar sebenarnya, cuman ini memang khusus untuk menanam. Nah ini arang sekam seperti ini, terus kokopit kayak gini. Nah ini pecahan genteng juga bisa dipakai kalau misalnya nggak ada hidroton. Ini sifatnya sama kayak hidroton. Pecahan genteng juga bisa dipakai untuk media tanam. Pecahan genteng bekas ya, jangan genteng yang masih dipakai terus dipecah. Oke, untuk berhidroponik ini stepnya ada tahap penyemaian, tahap pindah tanam, lalu nanti ada pembuatan sistem hidroponik atau macam-macam sistem hidroponik, lalu nanti ada pelarutan nutrisi atau pemberian nutrisi hidroponik, lalu yang terakhir adalah tahap perawatan. Nah ini nanti akan saya sampaikan yang lebih detail itu di nutrisi hidroponik sama semai. Terus nanti saya jelaskan juga macam-macam sistem hidroponik tapi yang skala rumahan. Oke, kita akan melarutkan nutrisi hidroponik. Sebelum ini saya ambilkan contoh AB mix dulu. Oke teman-teman. Oke, udah. Kembali. Oke. Nutrisi AB mix, kenapa disebut nutrisi AB mix? Karena ini contohnya ya. Karena di dalam kemasan ini ada 2 bungkus nanti. Biasa disebut A dan B. Nah, A dan B itu hanya penamaan aja sih.
Nah, X dan Y juga boleh, tapi banyak yang nyebut A dan B, sehingga disebut AB mix. Nah, A dan B itu bentuknya masih serbuk. Itu belum bisa dipakai kalau dalam bentuk serbuk. Nah, itu nanti harus kita larutkan terlebih dahulu. Yang A kita larutkan sendiri, yang B kita larutkan sendiri. Nah, A dan B itu belum boleh dicampur kalau belum diaplikasikan ke tanaman, atau tidak boleh dicampur dalam pekatan yang sangat tinggi. Jadi nanti harus benar-benar encer, itu baru boleh dicampur. Ya, cara mencampurnya seperti ini. Jadi teman-teman, ini adalah contoh AB mix yang kemasan setengah liter. Macam-macam kemasannya, ada yang setengah liter, ada yang 1,5 liter, ada yang 5 liter, bahkan ada yang sampai 100 liter. Nah, kalau untuk kita pakai setengah liter ini, jadi nanti yang A kita larutkan di setengah liter air, yang B itu juga kita larutkan di setengah liter air. Jadi sama-sama nanti jadinya ada setengah liter larutan A dan setengah liter larutan B, seperti itu. Kita siapkan botol sebagai nanti wadah, terus gelas ukur yang muat untuk setengah liter. Nah, ini caranya, kita tuang dulu air setengah dari setengah liter, berarti sekitar 250 ml. Kita tuang setengahnya dulu, lalu kita tuang semua serbuk yang ada di A. Kita mau melarutkan yang A dulu. Kita tuang semua serbuk, termasuk nanti ada bungkusan kecil, itu juga kita tuang semua. Lalu kita aduk sampai benar-benar larut sempurna atau homogen. Jadi kita aduk sampai benar-benar larut. Setelah itu, maaf, ini ada yang kurang. Nah, ini ya, ini udah homogen. Setelah itu kita tambahkan lagi air sampai batas 500 ml. Jadi tadi ya 250 ml, kita tuang ini semuanya, kita aduk larut, terus kita tuang sampai 500 ml. Jadi hasil akhirnya itu 500 ml. Bukan kita tuang air dulu 500 ml baru kita tuang serbuknya, nanti jadinya 600 ml. Jadi hasil akhirnya yang penting 500 ml. Lalu kita aduk lagi sampai benar-benar homogen. Setelah itu kita tuang ke botol. Jadi kita simpan, nanti kita punya botol A dan botol B. Nah, itu larutan itu adalah larutan yang siap kita pakai nanti setiap hari. Jadi itu larutan stok. Larutan stoknya yang sudah siap kita pakai setiap hari. Nah, untuk cara pemakaiannya, perbandingannya, setiap 1 liter air biasa itu kita kasih yang A tadi, pekatan A tadi 5 mili, yang B juga 5 mili. Perbandingannya seperti itu. Setiap 1 liter dikasih yang A 5 mili, yang B 5 mili. Jadi kalau nanti kita mau bikin 5 liter air nutrisi, berarti nanti 5 liter air itu kita kasih yang A 25 mili, yang B 25 mili, seperti itu. Jadi perbandingannya tetap kayak gitu ya, 5 untuk 1 liter air. 5 mili A, 5 mili A, 5 mili B untuk 1 liter air. Perbandingannya seperti itu. Atau kalau punya teman-teman, lalu diaduk ya. Atau kalau teman-teman punya alat ukur namanya TDS meter, ini untuk mengukur kepekatan air nutrisi, ini bisa diukur menggunakan TDS tersebut. Tergantung, nanti untuk perbandingannya bebas, yang penting antara A dan B sama. Terus kalau belum sesuai dengan angkanya, belum sesuai dengan yang kita inginkan, kita tambah lagi. Oke. Lalu kita masuk ke tahap persemaian. Tahap persemaian, kita menggunakan rock wool. Nanti kalau
Ini saya kasih contoh yang semai selada. Nanti kalau teman-teman pengen tutorial yang lain ada di channel YouTube saya. Itu ada yang cara semai selada, cara semai kangkung, sawi, pakcoy, dan sebagainya, itu ada semua. Nah, ini saya biasa memotong rock wool itu menggunakan ini gergaji besi, karena nanti rapi hasilnya. Pakai cutter bisa, pakai pisau bisa, tapi saya lebih senang pakai gergaji besi. Kita potong kira-kira tebalnya 2 cm, lalu kita bagi menjadi 18 bagian seperti ini. Bagian yang pendek kita bagi menjadi 3, bagian panjang kita bagi menjadi 6. Kita iris menggunakan gergaji besi, tapi tidak sampai terputus. Jadi hanya kita bagi aja. Ini robolnya itu. Setelah itu kita lubangi masing-masing kotak, kan tadi menjadi 18 kotak ya. 18 kotak itu, setiap kotak itu kita lubangi 1. Untuk kedalamannya kira-kira ya setengah senti lah, bebas. Tapi jangan terlalu dalam juga. Setengah senti setiap kotak kita lubangi 1. Nah, setelah itu benihnya itu kita masukkan ke dalam lubang tersebut. Nah, untuk selada ini satu kotak, 1 lubang diisi 1 benih. Nah, ini banyak juga yang bertanya atau banyak pertanyaan, per lubang diisi berapa? Itu patokannya adalah kita lihat tanamannya seperti apa. Kalau tanamannya dia lebar, misal selada itu kan lebar tanamannya, itu setiap kotak cukup 1 aja. Tapi beda dengan kangkung. Kalau kangkung itu kan dia meninggi, seperti bayam itu kan dia meninggi. Jadi per kotak itu bisa kita isi 5 sampai 9 untuk kangkung. Kalau bayam ya 3 sampai 5 nggak apa-apa. Karena apa? Nanti tanamannya tinggi, nggak berdesak-desakan. Beda kalau selada 1 aja dia nanti udah gede banget. Patokannya seperti itu. Nah, ini karena selada per kotak kita isi cukup 1 aja. Lalu kita basahi menggunakan air biasa. Jadi belum menggunakan air nutrisi. Ini cukup menggunakan air biasa yang tadi. Nah, ini setelah kita basahi itu kita letakkan di tempat yang full sinar matahari. Ini banyak kesalahan di sini, biasanya disimpan di kolong kursi atau tempat gelap atau bahkan ditutup plastik hitam. Nah, itu nggak perlu, karena kalau kita menanam sayuran itu biasanya semalam aja udah tumbuh, jadi nggak perlu nggak perlu ditutup plastik hitam atau disimpan di tempat gelap. Begitu semai dibasahi, langsung diletakkan di tempat yang full sinar matahari. Setelah itu nanti beberapa hari dia akan tumbuh 2 daun pertama. Ini namanya daun lembaga, dia muncul bareng ya, 2 daun ini. Ini namanya daun lembaga. Nah, kalau kurang sinar matahari, dia nanti akan memanjang. Bentuknya nggak seperti ini. Jadi dia akan bisa disebut etiolasi atau kutilang, kurus tinggi langsing ya. Jadi nanti dia batangnya memanjang dan warnanya pucat, itu udah gagal, nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi kalau bisa full sinar matahari nanti hasilnya seperti ini. Terus nanti beberapa hari, biasanya 7 sampai 10 atau bahkan sampai 15, nanti beda-beda ya setiap tanaman. Itu nanti akan muncul daun ketiga dan keempat dan seterusnya ya. Nah, kalau sudah muncul daun ketiga, itu sudah bisa dipindah tanam ke sistem hidroponik. Jadi tahapnya seperti itu, semai, terus nanti pada waktu semai ini kita siram setiap hari ya, jangan sampai kekeringan, jangan sampai kurang air. Nah, ini nanti kalau udah beberapa hari, 7 sampai 10 hari biasanya muncul daun ketiga dan keempat. Nah, itu sudah bisa dipindah tanam ke sistem hidroponik. Nah, sistem hidroponik itu seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Oke, ada sistem WIC.
sistem WIG ini yang paling sederhana, kita bisa menggunakan botol bekas atau barang-barang bekas. Lalu ada rakit apung, ini sudah agak ini ya, skala industri, ada yang sekarang industri ada yang pakai rakit apung. Terus ada Dutch bucket, ini biasa dipakai untuk menanam sayuran daun seperti sayuran buah seperti tomat, cabai. Lalu ada juga sistem NFT, DFT, dan drip irigasi. Ini biasanya untuk skala industri. Nah, nanti saya akan tekankan pada sistem WIG dan sistem NFT atau DFT juga nanti saya bahas. Ini saya bahas satu persatu. Nah, ini kita bahas untuk sistem WIG. Kalau teman-teman lihat ini di skemanya, jadi WIG itu kan artinya sumbu atau WIG itu ya. Itu biasanya saya memakai kain flanel sebagai sumbu itu. Jadi kain flanel itu atau WIG itu fungsinya menaikkan air nutrisi dari bak ini atau penampung nutrisi ini sampai ke media tanam. Mungkin ada pertanyaan, kenapa ini media tanamnya tidak dicelupkan langsung ke air nutrisi? Kenapa harus pakai WIG? Nah, ini kembali lagi ke syarat tumbuh tanaman, yaitu oksigen terlarut di air atau oksigen untuk penyerapan akar tanaman. Nah, ini kalau tidak ada ini rongga atau space atau jarak antara air nutrisi dengan media tanam, nanti dia akan kekurangan oksigen. Jadi dia harus menggunakan WIG ini supaya ada rongga. Nah, nanti untuk suplai air nutrisi untuk sampai ke akar atau ke media tanam ini melalui WIG ini. Dari bawah ke atas. Kayak gitu ya. Jadi intinya sistem WIG itu adalah menaikkan air nutrisi menggunakan sumbu. Kayak gitu. Nah, untuk aplikasinya atau penerapannya itu bisa menggunakan botol bekas atau box buah bekas. Itu banyak variannya atau aplikasinya. Teman-teman biasanya lebih kreatif untuk hal-hal seperti ini. Ini contohnya, jadi ini WIG-nya ini yang warna merah. Ini yang air nutrisi nanti melalui WIG ini supaya sampai ke media tanam atau ke akar tanaman. Ini yang kalau menggunakan bak atau box buah, jadi air nutrisi ini cuma separuhnya aja nggak ada. Supaya apa? Supaya media tanam yang di sini atau akar yang di sini itu tidak tercelup langsung ke air nutrisi. Jadi melalui WIG ini. Nah, nanti akar tanaman itu lama-lama juga akan turun ke bawah. Cuman nggak full. Jadi masih nggak pengap atau apa ya? Dia tetap bisa bernafas. Ini penggunaan oksigen bekas juga sama. Ini cuma separuhnya aja, terus nanti pakai WIG. Nah, ini sistem WIG ada kelebihan dan kekurangan, nanti teman-teman bisa baca sendiri karya ini. Rakit apung. Nah, kalau rakit apung saya bahas sedikit bedanya dengan sistem WIG. Kalau ini akar tanaman atau media tanam itu benar-benar tercelup. Jadi dia mengapung di atasnya dan tercelup. Lalu kebutuhan oksigennya gimana? Kebutuhan oksigennya kita memakai ini aerator atau gelembung-gelembung yang biasa dipakai di akuarium. Nah, ini tujuannya agar ada oksigen terlarut di air. Jadi bedanya dengan sistem WIG itu ya. Kalau ini langsung menempel ke air. Nah, ini contohnya. Kelebihan dan kekurangannya nanti bisa dibaca. Lalu Dutch bucket. Dutch bucket ini sama, ini sudah mulai pakai sirkulasi. Intinya air nutrisi ini di sini dipompakan ke masing-masing pot ini, terus nanti dari pot ini balik lagi ke bak nanti.
Ini nggak saya bahas lebih detail ya, nanti bisa baca-baca sendiri di sini. Nah, saya akan lebih detail ke sistem NFT. Ini yang paling banyak dipakai di skala industri, tapi kalau teman-teman mau bikin yang skala rumahan atau bentuknya lebih kecil itu juga bisa. Jadi intinya kita ngasih nutrisi ke akar tanaman atau media tanam itu dalam bentuk yang tipis. Nah, NFT itu singkatan nutrien film teknik. Film itu kan tipis ya. Kenapa disebut film teknik? Karena alirannya itu tipis. Nah, sehingga nanti oksigen tercukupi, air tercukupi, dan nutrisi juga tercukupi. Untuk skemanya seperti ini. Jadi dari bak air nutrisi, dari bak ini dipompakan ke talang. Biasanya memakai talang kalau NFT, talang kayak gini. Nah, air itu nanti akan mengalir dari atas ke bawah, lalu balik lagi ke tandon atau bak nutrisi ini. Ini diputar atau disirkulasi secara terus-menerus. Nah, tujuannya apa sirkulasi itu? Sirkulasi ini tujuannya yaitu tadi untuk menciptakan atau menghasilkan oksigen yang terlarut di air dan bisa menyuplai nutrisi ke semua tanaman yang ada di sini. Itu untuk sistem NFT. Nah, ini terlihat akar tanaman dia menyentuh langsung ke air nutrisi, tapi air nutrisinya disirkulasi ini ya. Dan air nutrisinya tipis. Ini kelebihan dan kekurangan. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, saya lanjut ke sistem DFT. Kalau sistem DFT ini dia hampir sama dengan NFT, cuman kita memakai pralon. Nah, kalau tadi kan talang, kalau ini memakai pralon, yang outputnya di sini ini dibikin agak tinggi, supaya apa? Supaya di dalam pralon ini ada genangan airnya segini. Nanti levelnya diatur di sini, ada genangan air sehingga nanti akar tanaman selalu tercukupi kebutuhannya. Tapi ini tetap disirkulasi walaupun di sini ada genangannya. Ini sistem DFT ini biasa dipakai kalau tempatnya itu sering terjadi pemadaman listrik. Kalau sistem NFT tadi kalau listriknya mati kan nggak jalan, jadi nanti tanaman bisa mati. Kalau di ini tanaman bisa tetap hidup karena masih ada genangan air di sini. Bedanya cuma itu. Kalau tadi miring, ini datar. Nah, ini contoh-contoh sistem DFT ya. Nah, ini kalau drip irigasi dia searah. Kalau tadi sirkulasi, kalau yang drip irigasi itu dari bak nutrisi ini dipompakan ke masing-masing pot dan nggak balik lagi, kayak menyiram tapi secara otomatis. Ya, ini. Oke, sudah 45. Nanti kalau ada pertanyaan enggak ke ini ya, enggak kejawab. Kita langsung jawab pertanyaan aja, Mbak. Oh, gitu. Oke, kalau gitu. Mungkin makasih buat Mas Bayu atas presentasinya, udah bagus banget. Mungkin aku pengen nyampein rangkuman sedikit dulu ya tentang apa yang udah Mas Bayu sampein. Tadi Mas Bayu udah sempat ngejelasin apa itu hidroponik di awal, kalau itu adalah sistem tanam tanpa menggunakan tanah. Terus jelasin juga tentang tren hidroponik, ada yang skala industri, rumahan, dan juga hobi. Terus syarat tumbuh tanaman tuh apa aja? Misalnya unsur hara, air, sinar matahari, oksigen, dan karbon dioksida itu yang paling penting. Terus peralatan-peralatan hidroponik tuh ada benih, media tanam, pot tanaman, pupuk, sistemnya, sama alat ukur. Terus media tanamnya tuh harus kayak gimana? Macam-macam media tanamnya juga udah Mas Bayu jelasin tadi, beserta foto-fotonya juga. Ada yang rock wool, hidroton, arang sekap. Nah, terakhir Mas Bayu juga udah ngejelasin nih tentang step-step hidroponik. Ada penyemaian, pindah tanam, sistem hidroponik, nutrisi, dan perawatan.
Mas Bayu tadi udah nunjukin juga gimana cara melarutkan nutrisi AB mix, cara penyemaian, dan juga macam-macam sistem hidroponik. Nah, kalau gitu mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Kita mulai dulu dari 3 pertanyaan. Penanya yang paling pertama nanya ya. Di sini udah ada 3 pertanyaan pertama. Yang pertama dari Roria Simorangkir, kalau misalnya lagi mendung gitu dan diganti pakai grow light, apakah efektif? Yang kedua, gimana cara memilih AB mix yang bagus dari Nita Septiani? Dan yang ketiga, dari Zaka, modal per meter kubiknya kira-kira berapa untuk hidroponik pemula? Mungkin bisa dijawab dulu sama Mas Bayu 3 pertanyaan pertama. Oke. Yang pertama untuk ini ya, pengganti saat mendung pakai grow light. Bisa sih pakai grow light, tapi tetap nggak maksimal, kecuali grow lightnya benar-benar bagus dan mencukupi ini ya. Misal kita semai 1 meter atau setengah meter persegi lah, 20 kali 20 itu bisa kena semua, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misal itu kan pasti membutuhkan biaya. Kalau saya walaupun mendung ya sebisa mungkin kita taruh di luar lah. Yang penting yang penting jangan sampai kekurangan. Kita taruh di luar, kita kasih atap menggunakan plastik UV yang sederhana aja, nggak harus yang besar ya. Yang penting air hujan tidak masuk, tapi sinar tetap masuk. Semendung-mendungnya kan ya nggak gelap banget kan, jadi masih ada sinar sedikit-sedikit. Nah itu sebisa mungkin kalau pakai plastik UV yang transparan atau apa aja yang transparan, sinar matahari atau sinar masih tetap masuk, tapi hujan tidak mengena ke media tanam. Nah ini kalau saran saya sih daripada untuk beli grow light, mending untuk membuat atap itu kalau saya. Ya kalau dibilang efektif, asal grow light-nya bagus dan mencukupi ya efektif juga, karena di luar negeri sudah banyak pakai gitu. Lalu untuk Nita Septiani ya, gimana cara memilih AB mix yang bagus? Rata-rata ada bagus ya AB mix yang ada di pasaran, cuman nanti teman-teman AB mix itu kan ada bahan-bahan yang nggak boleh dicampur antara A dan B, itu harus dipastikan terpisah. Yang pasti itu ya, karena AB mix ya. Terus nanti di A itu biasanya ada unsur mikro yang sebenarnya tidak boleh dicampur dulu sebelum proses pelarutan itu, jadi harus dipisah. Itu kalau bisa jangan dicampur. Nanti kalau itu udah dicampur itu biasanya kualitasnya berkurang. Terus untuk wadah itu biasanya yang bagus ya yang jangan yang transparan, soalnya kan kalau kena sinar matahari nanti kualitasnya juga berkurang. Kayak gitu sih kalau saya. Terus kalau bisa yang terakhir ini, minta rekomendasi teman-teman yang sudah berhasil menggunakan nutrisi apa gitu. Terus yang selanjutnya apa ya tadi? Biaya buat hidroponik pemula per meternya kira-kira berapa? Kalau untuk hidroponik pemula atau skala rumahan nggak bisa dihitung kayak gitulah. Kalau kita pakai botol misalnya kan, botol bekas ya kita cuma beli nutrisi dan media tanam aja. Berbeda kalau ditanya skala industri, saya malah bisa jawab. Karena apa? Skala industri kan udah terukur, misal greenhouse-nya per meternya itu kira-kira untuk bikin greenhouse itu per meter persegi itu 450.000. Terus untuk instalasi misal bikin 100 meter persegi itu per meternya itu sekitar 300 sampai 400. Jadi total untuk biaya semuanya untuk per meter persegi untuk skala industri itu sekitar 800 sampai 900.000. Itu untuk per meter persegi untuk skala industri. Tapi kalau skala rumahan 900 bisa dipakai lebih luas lagi gitu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan kedua ya dari 3 penanya lagi. Yang pertama dari Stella, bisa nggak sih menanam umbi-umbian namun diberikan AB mix sayur? Kalau misalnya nggak bisa, kira-kira dampak apa yang bakal terjadi? Terus yang kedua dari Lailatul Izzah, untuk sistem wing airnya perlu diganti atau enggak sih? Sama yang terakhir dari Zaka lagi, tanaman paling bagus buat hidroponik pemula tuh apa? Mungkin bisa dijawab dulu. Kita ke ini ya, ke
apakah bisa menanam umbi-umbian. Jadi untuk hidroponik ini semua bisa ditanam. Terus untuk pupuknya itu yang menyesuaikan. Misal kita mau menanam melon itu nanti ada pupuk khusus melon atau nutrisi buah itu bisa. Untuk umbi-umbian pasti bisa. Saya juga nanam bawang merah. Kalau teman-teman cek di channel YouTube saya lagi nanam bawang merah, itu kan juga umbi-umbian. Lalu selain itu ada pertimbangan lain, apakah dengan hidroponik itu jadi lebih mudah atau lebih murah, itu juga harus dipertimbangkan. Misal gini, kacang tanah itu bisa kita tanam menggunakan sistem hidroponik, tapi apakah dengan hidroponik itu jadi lebih mudah atau murah? Kan enggak, malah justru lebih ribet kan. Jadi kita berhidroponik itu supaya kita lebih simple dan mudah. Kalau bisa jangan malah jangan malah menyusahkan kita gitu. Jadi semua tanaman bisa ditanam menggunakan sistem hidroponik. Lalu pertanyaan selanjutnya, sistem WIG ya, bukan wing ya, ini Mbak lain atur. Mas, sistem WIG airnya perlu diganti apa tidak? Tidak diganti, tapi ditambahkan. Jadi misal kita pakai botol isi 1 liter. Nah itu kan lama-lama berkurang. Berkurangnya itu bisa karena penguapan, bisa karena penyerapan. Nah nanti kita kalau sudah berkurang itu kita tambahi. Kita bikin lagi ya tadi yang 1 liter 5 mili A, 5 mili B, kita tambahkan sampai batas yang kita inginkan. Kayak gitu. Jadi cuma ditambahkan. Gitu ya. Terus tanaman paling bagus buat hidroponik pemula apa ya? Nah ini teman-teman nanti silakan coba yang paling mudah dulu urutannya. Yang pertama kangkung sama selada, itu paling mudah, dan belum ada hama. Kalaupun ada hama itu sedikit, apalagi selada itu hampir nggak ada hama yang suka. Setelah itu nanti coba sawi, pakcoy, bayam. Nah, bayam ikut yang pertama juga nggak apa-apa. Sawi, pakcoy, terus apa lagi ya? Sawi, pak, ya, yang itu, yang oriental gitu kan, itu sudah mulai ada hama. Kalau yang kayak jasim, pakcoy itu hama sudah ada. Nah itu urut. Jadi yang pertama belum ada hama, yang kedua nyoba yang udah mulai ketemu hama supaya kita bisa belajar penanggulangannya. Setelah itu baru masuk ke yang buah-buahan, sayuran buah seperti cabai, tomat kayak gitu. Itu selain ada hama, nanti juga ada perawatan khusus. Jadi urutannya seperti itu supaya enggak kesulitan. Itu. Oke. Lanjut. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Yang pertama, kalau dari Anissa, kalau sistem sumbu pakai kain biasa, nggak pakai kain flanel boleh atau enggak? Yang kedua, untuk sirkulasi NFT apakah 24 jam? Terus kalau DFT berapa jam? Kalau buat Hasriwell, cara membuat nutrisi mungkin tadi udah dijelasin sama Mas Bayu, jadi mungkin nanti bakal di-share rangkumannya aja ya. Kita langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Gimana cara penanganan kalau misalnya persemaian selalu terjadi etiolasi? Itu Mas Tiga. Oke. Yang pertama, boleh pakai kain nggak pakai kain flanel. Boleh, pakai kain apa aja boleh, yang penting dia menyerap menyerap air. Yang penting dia bisa sebagai sumbu atau penyerapan airnya bagus. Cuman kan kenapa saya merekomendasikan pakai kain flanel, karena saya sudah nyoba beberapa kain, yang paling bagus itu kain flanel. Mudah, murah, dan awet. Kita pakai kain katun bisa, cuman nggak awet, nanti gampang lapuk dia. Sekali pakai itu biasanya udah rusak. Kalau kain flanel itu bisa dipakai berkali-kali, bahkan sampai 4 kali itu masih bisa. Lalu itu ya untuk kain flanelnya ya. Murah kok kain flanel itu, semeter itu paling 18.000, itu bisa dipakai banyak banget. Terus selanjutnya untuk sirkulasi, kalau NFT dan DFT sebenarnya untuk sirkulasi itu bebas ya. Malam itu kan nggak ada
panas itu boleh kalau nggak disirkulasi. Cuman kan biasanya kalau malam itu penyerapan itu malah lagi banter-banternya. Jadi kalau NFT untuk skala industri ya, itu pasti 24 jam. Termasuk DFT itu juga 24 jam. Cuman kalau kita skala rumahan ya kan kita nggak ngejar produksi ya bolehlah dimatikan. Tapi kalau untuk ngejar produksi biasanya 24 jam dihidupkan. Lalu untuk ini bibit sawi saya selalu etiolasi, yaitu etiolasi itu karena kekurangan sinar matahari. Cara penanganannya cuma satu aja, harus full sinar matahari dari pagi sampai sore. Oke, lanjut. Oke, ini mungkin sekarang sih masih sisa 3 pertanyaan lagi. Mungkin ini bakal yang terakhir kalau misalnya udah nggak ada yang nanya lagi. Yang pertama dari Aji Wildan, di rumah kan masih ada sisaan lahan kosong dan lumayan ukurannya. Terus tapi kekurangannya ketutup gitu. Jadi solusinya kira-kira gimana buat maksimalin lahan sisa yang ada. Kedua dari Mita, dalam 1 week bisa dicampur apa enggak sih macam-macam sayurannya. Sama yang terakhir dari Lailatul Izzah, cara mencegah timbulnya hama dan cara mengatasinya. Oke, saya bahas dari yang ini ya. Lahan kosong ukurannya lumayan, cuman sinar matahari nggak ada. Nah ini nggak bisa kalau kayak gitu. Soalnya sinar matahari ini yang paling penting. Kalau untuk lahan yang nggak ada sinar mataharinya ya dengan terpaksa nggak bisa di situ untuk nanam sayuran ya. Jadi sebenarnya bukan hidroponiknya yang butuh sinar matahari, cuman sayurannya itu loh. Di tanah pun dia pasti butuh sinar matahari, gitu loh. Jadi semua tanaman itu butuh sinar matahari, kecuali tanaman-tanaman tertentu, kayak gitu. Jadi kalau masih kurang atau kurang sinar mataharinya ya nggak bisa. Terus ini satu week bisa dicampur nggak sih macam sayurannya? Bisa. Asalkan ini ya nutrisinya tercukupi semua dalam 1 week bisa. Saya biasa kok mencampur antara kangkung, sawi dan sebagainya itu bisa. Terus cara mencegah timbulnya hama biasa memakai ini pestisida nabati. Caranya menggunakan bawang putih yang dilarutkan di air lalu disemprotkan seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kebetulan ada yang nanya lagi juga. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya langsung ditanyain aja ya, soalnya sekarang ini pertanyaan yang masuk baru nambah 1 lagi. Mungkin sekarang kalau ada yang mau tanya bisa langsung ditanyain dulu. Ini dari Hasri SP ada pertanyaan, berapa persentase penyinaran matahari yang baik untuk hidroponik? Karena kebetulan nggak ada pertanyaan lagi yang masuk, mungkin bisa dijawab dulu dari Hasri. Oke, persentase itu maksudnya gimana ya? Mungkin ini ya, dalam sehari berapa jam gitu mungkin apa ya? Mungkin kalau itu ya full seharian, jadi benar-benar seharian itu kena sinar matahari dari pagi sampai sore. Sekalian yang kedua mungkin ada dari pemupukan AB mix bisa dipindahkan ke tanah organik nggak ya Mas? Dari Bisa. Dari AB mix disiramkan ke ini bisa. Cuman kan nanti jadi nggak ini, jadi bukan hidroponik, jadi organik juga. Cuman kalau tanaman itu tumbuh atau enggak pasti tumbuh. Gitu. Oke. Selanjutnya ini mungkin sekarang jadi jawab satu-satu pertanyaan yang masuk aja kali ya Mas, sudah nggak 3-3 lagi karena kebetulan pertanyaannya masuknya satu-satu juga. Dari Muhammad Iqbal, apakah iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pemberian nutrisi dan perlakuan tanaman? Oh, iklim nggak ada sih, sama aja. Iklim dan cuaca nggak begitu pengaruh, sama aja untuk pemberian nutrisinya ya dan perlakuan tanaman sama, nggak ada bedanya. Oke. Selanjutnya buat Anissa Nurdiah, mungkin nanti kalau buat ngeracik nutrisi bakal dikirimin rangkumannya. Lanjut aja ke Mita Septiani, cara dapetin link penjualan hasil tanaman gimana ya Mas? Oh, penjualan ini kalau skala industri ya, kalau skala industri itu kan hasil panennya itu kan dijual ya. Nah, itu ya semua saya masuk. Kalau saya sendiri semua pasar saya masuki, warung, pasar, hotel, resto dan sebagainya itu saya masuki. Saya datengin satu-satu. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kayak gitu.
Ada lagi masuk dari Syarif Hidayatullah, ppm airnya 200 sebelum campur AB mix. Itu ada pengaruhnya nggak ya, Mas? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya saya nggak bisa memastikan itu pengaruh atau enggak. Soalnya kan kita nggak tahu 200 ppm itu isinya apa. Nah, untuk menjawab harus dicoba itu. Jadi silakan dicoba dulu untuk skala kecil, itu bisa nggak ada kendala nggak dengan kalau kita mau ngasih 1000 ppm ya udah nanti pokoknya hasil akhirnya setelah dicampur nutrisi itu 1000 ppm. Jadi nanti dilihat perkembangan tanamannya. Kalau misal nggak ada masalah ya lanjut aja gitu. Oke, makasih Mas. Nah, kira-kira apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Kalau misalnya mau bertanya lagi mungkin bisa langsung ditulis pertanyaannya. Oh, ini ada pertanyaan masuk lagi dari Lailatul Izzah. Air yang bagus ppm-nya berapa? Untuk hidroponik ya kurang dari 100 sih paling bagus. Kurang dari 100 ppm itu paling bagus gitu. Buat konsumsi kita sendiri juga paling bagus itu kurang dari 50. Mendekati 0 pokoknya. Oke, makasih Mas atas jawabannya. Apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kalau masih ada yang mau bertanya lagi bisa langsung drop pertanyaannya. Dari Nita Septiani, air di rumahku ada campuran kaporitnya di filter. Aman nggak ya Mas? ppm 120. Campuran kaporitnya di filter. Ini juga harus dicoba ya. Saya nggak bisa nggak bisa memastikan aman atau enggak. Saya sendiri belum pernah praktek untuk campuran yang ada kaporitnya. Jadi harus benar-benar dicoba. Terus nanti hasilnya seperti apa. Dan setiap tempat itu mungkin akan berbeda. Kayak gitu. Oke. Makasih Mas jawabannya. Ini ada masuk lagi dari Muhammad Nur Alim. Tanaman sawi mengalami pertumbuhan yang sangat lambat, bahkan nggak merata pertumbuhan daunnya. Terus kira-kira kayak gimana ya solusinya? Nah itu saya harus tahu pemberian nutrisinya gimana, terus sistemnya seperti apa. Nah itu yang biasanya penyebabnya itu sih antara nutrisi sama sistem hidroponiknya. Jadi harus dicek pemberian nutrisinya apakah sudah cukup, takarannya tadi, terus sistem WIC nutrisi, itu nutrisinya aja, itu dia dijawab sistem WIC dan nutrisinya 500 berarti itu kurang, kalau bisa 1000 sampai 1200 untuk sawi ini, itu ppm-nya. Oke, udah terjawab mungkin untuk Muhammad Nur? Ya 2 minggu, usia 2 minggu nggak apa-apa, digas kalau memang dirasa kurang, nah itu, jadi kita memakai TDS itu untuk untuk patokan atau mengukur kepekatan, tapi yang jadi patokan itu tetap tanamannya. Apakah dengan 500 itu pertumbuhan maksimal atau enggak? Kalau enggak ya kita tambahi ppm-nya. Oh tadi kita ukur 500 ppm nih, jangan terpatok. Misal di artikel saya menggunakan 500 ppm atau 1000 ppm. Tapi ternyata setelah dipraktekkan di rumah itu kurang. Jadi patokannya jangan 1000 ppm-nya, tapi tanamannya yang sebagai patokan. Dengan 1000 ppm misal pertumbuhan tidak maksimal, itu kita tambah lagi berarti. Karena apa? 1000 ppm kurang, berarti 1200 misalnya kayak gitu. Berarti nanti kalau nanam lagi saya harus 1200. Jadi TDS itu hanya sebagai alat pengukur, bukan patokannya. Patokannya tetap ada di tanaman. Oke. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan dari Feby. Prospek bisnis hidroponik seperti apa, Mas, di masa pandemi seperti ini dan di masa yang mendatang, menurut Mas Bayu? Kalau pandemi ini, saya sendiri, itu tergantung pasarnya ya. Tergantung pasar teman-teman. Jadi kalau ngomongin bisnis hidroponik, itu sudah harus ada pasarnya sendiri. Kalau saya sendiri, sebenarnya saya itu lebih banyak mensuplai ke hotel dan resto. Yang masa pandemi ini ya benar-benar nol, nggak ada order sama sekali. Jadi macet ya, bisa dibilang macet. Terus kenapa? Karena hotel tutup, yang jelas itu. Resto juga sepi. Jadi dia nggak order ke saya,
tanaman jadi ini ya apa nggak bisa kejual. Itu kebetulan saya nanamnya selada. Nah, karena masa pandemi ini kan sayuran juga sayuran yang konsumsi ini ya, konsumsi masyarakat biasa, maksudnya yang masyarakat pada umumnya. Kalau yang di resto tadi kan selada untuk salad, untuk garnish dan sebagainya. Nah, ini saya ubah untuk menanam sayuran yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat umum seperti sawi, kangkung kayak gitu, cuma diubah kayak gitu aja. Nah itu juga untuk kedepannya yang pasti masih ada prospek bisnisnya, peluangnya gede banget. Tapi syaratnya harus ada pasarnya. Tuh. Oke. Makasih Mas Bayu atas jawabannya. Ini kalau misalnya apakah masih ada teman-teman yang mau bertanya? Soalnya di kolom pertanyaan udah nggak ada pertanyaan yang masuk nih kebetulan. Mungkin ditunggu sampai 11.10 kali ya kalau masih ada teman-teman yang mau nanya. Oke, nanti misal ini aja, nanti bisa ke Instagram saya gitu aja Mbak, nanti kalau misalnya ada pertanyaan pas. Oke. Misalnya teman-teman ada misal praktek gitu, praktek di rumah terus ada kendala nanti bisa ini. Oke. Kebetulan ada pertanyaan satu yang masuk dulu sih Mas ini. Apakah ada kalkulator AB mix, misal mau melon yang berbuah manis dan besar? Ada sih, cuman kalau dibahas di sini ini nggak selesai itu 2 hari. Biasanya pelatihan untuk itu 2 hari. Oke. Memakan waktu 2 hari. Oke. Kapan-kapan lah nanti. Oke. Kalau gitu, karena kebetulan udah nggak ada pertanyaan yang masuk lagi, nanti kalau teman-teman masih ada pertanyaan bisa langsung ke Instagramnya Mas Bayu ya, atau bisa dicek juga di Instagram lainnya Hidroponikpedia. Terus bisa juga lihat tutorial-tutorial menanam tanaman hidroponik di YouTube-nya Mas Bayu, namanya Hidroponikpedia juga. Nah, dari Nura Farmnya sendiri, kita pengen ngingetin kalau misalnya donasi buat paket akses buka sampai besok Minggu. Kalau misalnya linknya, nomor rekeningnya udah ada di komen. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang mau berdonasi, buat teman-teman yang mau terima rangkumannya dan belum masukin email, bisa banget langsung daftar di bit.ly/kelas donasi Nurafarm. Jadi kalau teman-teman yang belum masukin email, kita bakal ngirimin rangkumannya lewat email. Jadi mungkin kalau kemarin belum masukin, bisa dimasukin dulu. Terakhir kita mau ngingetin juga sih, kalau misalnya dari Nurafarm kita punya produk buletin nih, bisa dibaca secara gratis bit.ly/buletin Nurafarm 1. Mungkin buat hari ini segitu dulu ya. Makasih banget Mas Bayu atas waktunya dan ilmunya buat teman-teman semua. Buat teman-teman, makasih juga udah join di event Nurafarm. Semoga bisa join lagi di event-event selanjutnya. Kalau gitu, makasih. Ya, sama-sama.
Sekali lagi kita tidak punya pengalaman ya, tidak punya pengalaman penanganan